Kades karena dia nganggur mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah kehormatan ya, atau apa? Posisi karena punya uang dan sebagainya. Yang ketiga karena ingin melayani. Bertemu lagi dengan acara rubrik Ruang Ngobrol Asik. Pada episode hari ini secara spesial kita tampilkan di depan pemirsa salah satu sosok pemimpin di desa yang juga sering menjadi partner diskusi saya. Tentu saya yakin juga pemirsa semua memahami dan mengenali orang ini. Beliau adalah Agus Setiawan. Nah, ini 1 bulan saya lepas dari pendidikan. Pendidikan di Akademi Taman Siswa. Taman Siswa. Oke. Saya benar-benar dididik luar dalam sana. Oke, berarti semangatnya dan pengalamannya semakin banyak. Minum, Mbak? Oke. Minumannya pahit tapi enak ini. Kopi yang ini Mas. Kopi. Apabila pemerintah desa atau kelurahan minta pendapat, minta masukan, sewaktu-waktu minta bantuan pertolongan, Anda yang sudah pengalaman di sana, Anda bersedia? Nah, karena untuk Baliharjo? Karena hak dan kewajiban saya sekarang pada posisi rakyat. Jadi pada posisi rakyat itu ya saya di Baliharjo, kewajiban saya apa, hak saya apa, itu ya harus saya jalankan. Bukan kemudian ketika saya tidak jadi kades itu saya tidak punya kewajiban dan hak sebagai warga negara. Saya hanya sebatas itu, Mas. Jadi kalau saya disuruh kerja bakti ya harusnya datang. Saya disuruh jadi panitia rasulan ya, kalau itu amanah yang diberikan ke saya siap untuk membantu masyarakat. Yang saya amati ketika Anda memimpin Baliharjo, begitu ada perkembangan pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan Baliharjo yang cukup signifikan sebenarnya. Terus lomba desa salah satunya. Tentu juga itu terkait dengan konsep tentang bagaimana pembangunan itu diletakkan secara betul, secara benar di tengah masyarakat atau di tengah kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ingin saya tanyakan, dalam idealnya pembangunan itu diletakkan seperti apa? Penting juga ini momentum menjelang Pilkades. Oke. Jadi pembangunan desa itu bisa. Seorang pemimpin tingkatnya kades itu pola membangun desanya itu hanya ada 2 sebenarnya. 2. Kades itu membangun untuk rakyat atau membangun bersama rakyat. Maksudnya membangun untuk rakyat itu biasanya mereka lebih sering single fighter. Jadi berpikir sendiri. Solo solo. Mereka juga apa yang mereka imajinasikan ada di sini. Keberhasilan membangun desa itu dalam wujud pembangunan fisik. Seleranya sendiri. Nah, mereka lebih lekat mendatangkan uang. Entah itu dari Pemda ada program apa, dari provinsi ada apa, dari pusat ada apa. Kalau mereka itu banyak mendatangkan itu, menurut imajinasi mereka itu adalah lurah yang berhasil. Nah, ketika tidak ada itu kan tidak ada pembangunan. Yang saya sayangkan ini. Tetapi perbedaannya itu kan membangun untuk rakyat. Kalau membangun bersama rakyat, modal utama membangun itu bukan uang, tetapi masyarakat. Masyarakat ini dikelola dulu. Entah dikelola itu soal guyub rukunnya, entah partisipasinya terhadap desa, ini dikelola. Kalau itu dikelola, ketika ada uang yang sedikit, itu masih tetap berjalan. Bahkan tidak ada uang pun, pembangunan itu tetap berjalan. Nah sekarang konsep teman-teman ini kan
lebih banyak yang bekerja untuk rakyat. Golek duit, Golek rakyat. duit di rakyat. Saking rakyat. Nah, tidak ayo bareng-bareng membangun desa. Jadi modalnya yang satu yang membangun untuk rakyat ini adalah uang, yang satu membangun desa ini Modal sosial. modal masyarakat. Nah, ini yang berbeda. Menarik loh, waktu lomba desa kemudian setelah lomba desa itu yang Anda paparkan dari prestasi-prestasi fisik, capaian-capaian di luar target ternyata, melebihi target artinya. Kemudian sampai ada dari entah deputi, entah apa saya tidak, tapi dari komisi pemberantasan korupsi KPK sampai datang di Baliarjo untuk membuktikan apa benar yang dipaparkan Agus Setiawan ini tentang fisik bisa melampaui target. Ceritanya seperti apa? Kalau soal pemaparan perlu kami perjelas ya. Saya memang pernah diundang di Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri. Kaitannya dengan, kalau topik saya memang Baliarjo adalah desa gotong royong. Sampai lomba desa sampai tingkat nasional pun topik saya gotong royong. Nah ini soal gotong royong ini kan yang kemudian efeknya pada hasil pembangunan, sehingga yang seperti Pak Bung Indro sampaikan ada KPK datang, itu soal mungkin apa ya, penasarannya mereka lah. Ketika saya bermodalkan masyarakat mempunyai 100 juta pada ukuran standar pembangunan yang dibuat DPU itu misalnya 100 juta tadi 250 meter selokan, saya bisa dengan 100 juta itu membangun 450 sampai 500 meter. Gotong royong itu tadi. Gotong royong. Karena kalau misalnya semua kepala desa ini diberi wewenang sampai situ, mengelola keuangan sampai situ, masyarakat ini bukan lagi masyarakat yang serba diberi, pragmatis, tetapi masyarakat yang bisa mengelola. Jadi mereka hidup itu mengelola, memanage hidupnya, bersosial dengan yang lain itu dimanage. Tetapi kalau masyarakat, pemerintahan masih memandang masyarakat ini perlu dibantu sampai mentas, itu tidak akan selesai mentasnya kapan. Tetapi kalau sudah dipandang dia itu diberi kepercayaan sepenuhnya untuk mengelola ini, akhirnya muncullah hasil-hasil pembangunan yang seperti tadi saya sampaikan dengan standar DPU yang 250 jadi 500. Nah ini yang dinamakan gotong royong itu di situ. Tetapi capaian gotong royong menurut saya itu bukan kemudian ukurannya di titik tadi, tetapi ukurannya di kerukunan masyarakat, kebersamaan masyarakat, kekompakan masyarakat. Jadi efeknya di situ. Kalau sekarang misalnya orang sakit, lebih banyak diperhatikan pemerintah untuk diberi bantuan. Kalau saya lain, orang yang seperti itulah biarlah masyarakat yang menyelesaikan, mengentaskan. Nah, kita itu hanya memberi stimulan kok. Coba itu masyarakat di sekitarmu itu bareng-bareng kita selesaikan masalahnya. Bukan masyarakat yang lain disuruh diam kemudian meluncur bantuan dari atas. Kan lain. Itu tidak akan pernah ada selesainya kalau seperti itu. Semua ingin sakit kalau seperti itu. Nah iya, makanya jangan berharap ada harapan jangan sakit pun hidup tenang. Tetapi bukan berarti kemudian hidup tenang itu ada orang yang sakit kemudian diberi bantuan selesai. Tapi kalau di desa saya orang sakit ini yang membantu adalah masyarakat. Ini efek dari yang saya sampaikan tentang gotong royong, dari masyarakat mandiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Apa yang kita sampaikan ke masyarakat bentuknya semuanya harusnya stimulan, tidak ini bantuan langsung. Tapi kemudian regulasi juga mengatur seperti itu, Pak Agus. Karena mungkin tidak pembangunan dengan konsep gotong royong seperti itu diinisiasi seperti yang Anda paparkan tadi. Tapi kemudian di regulasinya memang kayak misalnya ada karya, bayar orang dan sebagainya. Nah, kan di regulasi juga ada. Ya memang sekarang Kades ini saya ibaratkan sebagai administrator.
Jadi bukan lagi rezim terkecil, tetapi seorang administrator, karena dia bekerja itu pada rel hukum yang harus dilewati, tetapi tidak bisa membuat kebijakan yang kaitannya dengan kearifan lokal, yang ada kaitannya dengan potensi desa yang harus dia putuskan. Tapi dia harus bekerja pada rel hukum yang memang sudah dibuat, sehingga ketika ada kearifan lokal, ada potensi lokal, itu dia bingung, wah ini potensi koyong ini, nih aturannya koyong ini, saya harus menganut kemana nih? Saya menganut ke potensi yang ada di situ, kearifan yang ada di situ, kemudian mengabaikan hukum. Kita masuk dong ke taman siswa tadi. Bahasan lagi ya. Nah, tetapi ketika padahal niatnya bagus ya, membangun kebersamaan, gotong royong, yang namanya kades itu kepilih karena dikenal oleh masyarakat itu. Jadi secara otomatis mereka jadi itu karena memang kebanyakan adalah orang lokal. Yang tahu tentang kearifan lokal, yang tahu tentang potensi desa lokal. Nah, ketika membangun dasarnya itu, bukan dasarnya lagi rel-rel hukum yang sebenarnya itu tidak mempertimbangkan tentang kearifan, potensi dan sebagainya. Apakah regulasi yang kemudian jalan ini tidak, katakanlah boleh ya dikatakan persepsi Anda tadi orang cocok dengan nilai-nilai kearifan lokal tadi, merusak, justru merusak. Misalnya kemudian gotong royong ono sing bayaran, ono sing ora, karena memang padat karya itu hanya bisa membayari orang-orang terbatas, hanya 10 atau 20 atau 50. Ya kalau masyarakat yang namanya desa di seluruh Indonesia berbeda-beda. Ada masyarakat kota, ada masyarakat desa, ada masyarakat luar Jawa, di Jawa, itu punya berbeda-beda. Ketika kita mau ngomong tentang saya mau mengelola desa saya ini, tapi sistem dan caranya seperti ini, artinya kan memperhatikan kearifan lokal, kemudian juga memperhatikan potensi. Itu harus dengan cara yang seorang pemimpinnya itu tahu betul. Oh, caranya seperti ini. Tetapi kan aturan ini secara umum di seluruh Indonesia memperlakukan semua desa itu sama. Jadi sistemnya harus seperti ini. Padahal ketika distandarkan jadi sama ya. Sama. Tapi ketika diterapkan di desa satu dengan yang lainnya akan berbeda-beda. Ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Nah, contohnya gini, kalau saya mau membangun desa saya dengan sistem padat karya ditentukan, ini harus ada tenaga kerja yang dibayar. Nah, ketika membangun, misalnya saya contohkan membangun cot blok 1 kilo, kan kita butuh tenaganya misalnya 30. 30. PPK kan harus mencari tenaga kerja 30. Tetapi di desa itu yang layak untuk dientaskan kemiskinannya dengan sistem padat karya ada 150. Coba gimana solusinya? Yang dibutuhkan 30 tetapi yang ada 150. Dan ketika melihat tenaga kerja yang dipakai ini memang tenaga kerja yang tidak mampu. Artinya tidak mampu itu tidak mampu ekonominya dan tidak mampu badannya, keterampilannya. Kalau 30 orang dipaksakan ya, kalau kemudian dipaksakan. Kalau 30 orang disuruh bikin slogan lah yang agak rumit lah, itu bukan bidangnya. Akhirnya yang kesulitan TPK. TPK harusnya selesai 30 hari, karena ini bukan orang yang tahu tentang slogan, bisa 3 bulan. Padahal ongkos tenaga kerja perharinya kan sama, akhirnya melonjak. Nah, ini dari mana uang yang harus ditombol? Nah, ini contoh ketika itu adalah kearifan lokalnya dan potensi desanya ada di situ, di masyarakatnya ini. Tetapi kalau kita sistemnya gotong royong, tidak ada satupun yang boleh menerima bayaran. Dijelaskan saja bahwa kita membangun itu untukmu juga. Kamu yang mau pakai, kamu yang mau rasakan, kamu yang mau saya selesaikan masalahnya. Nah, itu artinya ketika di depan saya sering terjadi banjir. Mereka ketika kita tawarin stimulan, saya tak bangun selokan.
ning ben dadi apik garapan dewi. Dan itu tidak hanya 1-2 rumah tangga. Akhirnya datanglah ya, yang tadi saya bilang angka 150 hanya tercover 30, sekarang tidak lagi. Karena di situ penduduknya yang mampu dan tidak mampu ada 300, yang datang 300 itu. Tapi yang tidak hanya di gang 30, tapi di Barito itu datang untuk bangun desanya. Nah, ini solusinya terpecahkan. Misalnya ada rencana pembangunan 500 meter, dana 100 juta, ini slogan. Hanya tercapai, hanya standarnya bisa dicapai 250. Ketika itu sistem padat karya ya harus dibangun 250 itu. Tetapi ketika kita bangun, harusnya slogan itu bisa sampai ke mana, muaranya sana. Kalau pakai sistem padat karya hanya sampai tengah-tengah. Masyarakat yang tengah-tengah kebanjiran. Nah, itu dia memperoleh faedahnya dari memperoleh upah tenaga kerja itu yang hanya seperti itu, tetapi rumahnya kebanjiran. Tetapi dia tidak menerima upah sepeser pun, tetapi rumahnya tidak kebanjiran. Mahal mana nanti? Resiko sosialnya. Nah, itu akan lebih murah ketika dia tidak menerima uang, tetapi rumahnya tidak kebanjiran. Karena slogannya sudah selesai dibangun dengan hanya anggaran yang sebenarnya bakunya BPU lah kalau katakan, itu hanya separuhnya. Itu yang mas itu semua perlu tahu. KPK pernah datang ke tempat jenengan tadi yang saya ceritakan tadi, dan sempat terheran-heran, ini anggaran harusnya bisa hanya mencapai jarak tertentu, pembangunan dengan target tertentu, ternyata bisa melebihi target dengan gotong royong. Jadi yang mestinya juga perlu menginisiasi bagi kades-kades yang lain, kalau bisa gotong royong, kebersamaan, gilir rukun dikembangkan, ternyata bisa jauh melebihi target yang ditentukan pemerintah. Kira-kira begitu. Terus Pak Agus, sosok pemimpin desa yang relevan seperti apa? Tadi sudah dikatakan tentang regulasi seperti ranjau yang kalau kita injak suatu saat meledak dan kita terjatuh, sosoknya yang ideal seperti apa? Ya, kalau saya tidak mau bicara tentang definisi kepemimpinan yang bagus. Jadi definisi kepemimpinan kan seorang pemimpin harus bisa mengarahkan bawahannya sampai bisa mencapai sasaran. Itu akan ada bicara tentang dedikasi, tentang integritas dan sebagainya. Saya hanya ilmu titen saja, terutama di basis desa ini. Jadi kepemimpinan rezim tingkat desa, pemimpin tingkat bawah ini ada beberapa yang kami amati. Tipe-tipe mereka menjadi kades. Apa tipe-tipenya? Itu ya supaya saya lebih mengenal mereka juga. Ada yang memang pengangguran, cari pekerjaan gitu. Motivasinya memang cari pekerjaan. Daripada nganggur gitu. Nah, daripada nganggur. Berangan-angan menjadi kades itu ada pengangguran, atau bahkan mungkin bisa menjadi orang yang terpandang lah. Status sosialnya meningkat. Nah, yang keduanya itu tentang biasanya ini juga banyak orang yang kaya yang akhirnya yang dipandang adalah jabatan. Jadi kalau di desa masih melihat kades itu sosok-sosok yang terhormat. Jadi mereka ini soal kehormatan inilah yang kemudian menjadi semacam cita-cita mereka untuk menduduki kades. Ada yang memang benar-benar tulus mengabdi menjadi kades juga ada. Jadi tipe tidak itu. Di Gunung Kidul banyak bang, yang mana? Nah, hanya kalau saya tidak mau bicara banyak dan sedikitnya, Mas Endro titeni aja lah kalau orang Jawa. Kalau tipe mencari pekerjaan itu jadi kades biasanya bingung. Karena apa yang dipikirkan sempit tentang bagaimana mengelola uang yang ada di aman, misalnya aman, yang penting aman, tertib. Jangan sampai tertib, terpeleset. dan saya bisa membangun ini loh yang bisa dilihat oleh masyarakat. Jadi pikirannya hanya mengelola uang yang ada di desa.
plus bagaimana berusaha untuk mencari bantuan-bantuan dari atau program-program dari pemerintah yang di atas. Kemudian kalau jabatan kades ini dipandang sebagai sebuah kehormatan, ya biasanya lah banyakkan jalan-jalan petentang bagaimana Oke loh, bagaimana aku petentang-petentang. bagian arep bangun kepiye carane kadang-kadang bingung. Karena nek wong ning dalan terus mlaku ning liwat ngarepe omah iki pinarak Pak Lurah, wedangan Pak Lurah, itu sudah luar biasa. Itu yang biasanya banyak orang juga bertujuan seperti itu. Lurah rasa bupati. Lurah rasa bupati itu ya rasakanlah sendiri kepemimpinan. Termasuk yang ketiga, kalau benar-benar lurah mengabdi nah ini karena melihat keadaan desa saya yang seperti itu pasti lebih banyak dekat dengan masyarakat. Mereka akan sering ngomong dengan masyarakat apa yang dirasakan, apa yang kurang dalam misalnya kepemimpinan saya, itu lebih berani untuk menyampaikan ke masyarakat, sehingga mereka akan lebih banyak bisa memetakan tentang skala prioritas. Saya harus berbuat seperti apa, saya harus bekerja sama dengan masyarakat sampai sejauh mana dan sebagainya. Itu tipe yang Ya, ada 3 tipe lurah menurut Mas Agus tadi. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah kades karena dia nganggur mencari pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah kehormatan ya, atau apa, posisi karena punya uang dan sebagainya. Yang ketiga karena ingin melayani. Semoga banyak di Pilkades momentum pemilihan kepala desa di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2021 ini bisa melahirkan pemimpin-pemimpin yang ingin melayani masyarakat seperti yang tadi diceritakan tadi, iso mangku masyarakat. Ngerokok oleh sama sih? Boleh. Ada sesuatu tambahan yang ingin disampaikan untuk khusus untuk warga Baliharjo. Saya memandang tulisan yang besar dan sangat terlihat jelas Baliharjo. Ingin Anda sampaikan? Kalau saya sekarang kan punya PLT sementara atau Baliharjo. Kelanjutan program dan sebagainya, bagaimana harusnya warga Baliharjo? Saya sekarang tentang kaos saya yang saya pakai Baliharjo. Itu salah satu wujud kecintaan saya. Jiwa patriot saya itu masih membara untuk Baliharjo. Kemudian soal kepemimpinan yang sekarang ada, artinya PLT tadi. PLT itu tadi, saya masih optimis mereka bisa melihat tentang sebuah realita yang sudah terjadi seperti apa, sehingga teman-teman sekarang yang duduk di pemerintahan itu akan melihat bagaimana juga mengambil keputusan itu berdasarkan pengalaman, atau ketika bersama saya itu saya masih optimis mereka menjalankan itu. Belajar banyak dari Anda. Nah, harapan saya seperti itu, karena di Baliharjo ini justru masyarakatnya itu masih kalau saya dengar beberapa hari terakhir masih pengen dia itu melakukan kegiatan seperti yang kemarin. Saya kalau di pemuda misalnya Baliharjo ki nek rasulan aja padha karo desa liya, awake dhewe iso lebih semarak ya kita bikin. Nah, karena di desa Baliharjo itu politisi ada, seniman banyak. Saya punya banyak seniman yang tingkatnya sampai nasional, itu mereka kreativitasnya tinggi, sehingga
ketika Balearjo dulu yang pertama kali mengadakan apa mas, kalau rasulan berkeliling itu kirap, itu akhirnya ditiru desa-desa lain. Alhamdulillah lah. Dari situ ketika sudah ditiru desa-desa lain, kita jangan sampai sama. Itu jiwanya sudah seperti itu. Patriotismenya sudah sampai seperti itu. Nah, harapan masyarakat ketika kepemimpinan selanjutnya itu seperti itu juga. Jadi jangan ditinggalkan nama besar kita di kancah perdesaan, itu jangan sampai ditinggalkan. Tadi disebutkan kalau, tapi Mas Hendro jangan mengkomparasi ketika Mas Hendro tidak jadi warga desa Balearjo. yuk siap. Nah, jangan kemudian menilai, oh ini desa saya, jangan. Terima kasih Mas Agus, tetap berkarya untuk Balearjo, tetap berkarya untuk kebaikan-kebaikan, kemajuan-kemajuan desa dan masyarakat, juga untuk Kabupaten Gunung Kidul. Silahkan diambil sisi positif dari perbincangan saya bersama kawan saya Agus Setiawan ini. Apa yang menjadi sesuatu yang positif silahkan diambil, apa yang menjadi negatif jangan diambil, jangan dipakai untuk Anda memimpin di komunitas-komunitas kecil maupun di komunitas masyarakat. Terima kasih sudah bersama rubrik Ruang Ngobrol Asik. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, sampai bertemu lagi.